kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marta Marcelina Mofu, guru pendidikan agama Kristen di unit kerja SD Negeri Bamus Waiman, Distrik Bamus Kemang, Kabupaten Tambrau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 152501041678 tahun 2025 akan melaksanakan video uji kinerja di unit kerja SD Negeri Bamus Waiman pada kelas 1 dengan materi Aku Merawat Tubuhku. Berikut uji kinerja saya. Shalom. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian di hari ini? Yes. Kalian ini, nanti kita tepuk tangan buat kita semua. Selamat bergabung kembali dalam pelajaran agama Kristen. Nah, mengawali pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman Tuhan itu pesawat. Selanjutnya Ibu minta Veler untuk memimpin kita dengan doa. Silakan Veler. Veler berdoa dengan suara yang kuat supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Silakan Veler. 1, 2, 3, karena perjalanan kita mulai sekolah sampai selesai menunjang. Tepuk salam. Jempol. Salut. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Andrison yes ya. Ada guru. Viola ya dong. Ada guru. Veler Immanuel Aibui. Ada guru. Ya, baik. Terima kasih karena hari ini kalian semua sudah hadir. Luar biasa buat kalian semua yang sudah hadir. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan. Tuhan menciptakan kaki kita pakai untuk apa? Kaki kita Tuhan ciptakan untuk berjalan. Untuk apa lagi? Kaki selain untuk berjalan. Kita pakai jalan kemana kaki ini? Ke kota. Pakai jalan-jalan. Kemana guys? Oh, jalan-jalan sore. Jalan pagi. Selain itu pakai untuk olahraga. Dan yang paling utama adalah kita pakai kaki kita untuk pergi sekolah minggu dan pergi sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita merawat diri kita. Hari ini kita akan belajar tentang aku merawat tubuhku. Ibu ulang sekali lagi, hari ini kita belajar tentang aku merawat tubuhku. Kita belajar tentang apa? Aku merawat tubuhku. Di dalam pembelajaran di hari ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai, atau ada beberapa tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama
kita akan belajar tentang pentingnya merawat tubuh. Yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar, kita akan mencari contoh-contoh, menyebutkan contoh-contoh perbuatan dalam merawat tubuh. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana caranya kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas tubuh yang sehat yang sudah Tuhan berikan. Melvin. Lalu yang berikut adalah kita akan mempraktekkan, anak-anak dan ibu guru sama-sama ya, kita akan mempraktekkan bagaimana kebiasaan yang baik dalam merawat tubuh kita supaya sehat secara teratur. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kita pelajari di hari ini. Ya. Selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu. Yang tahu boleh jawab ya. Viola. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kita tubuh? Tuhan. Siapa yang memberikan kita tubuh? Tuhan. Pintar sekali. Yang berikut, bagaimana caranya supaya kita punya tubuh ini bisa tetap sehat? Makan. Makan. Minum. Minum, pintar. Bobo siang atau tidur siang? Mandi, pintar sekali. Mandi pagi. Oke, baik. Terima kasih untuk semua jawaban. Selanjutnya, apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita malas mandi? Bau. Kalau malas mandi tubuh kita apa? Selain bau apa, Mela? Tubuh kotor. Oke. Kalau kita malas sikat gigi, apa yang terjadi? Ya? Oh, gigi ompong, gigi sakit. Viola, kalau tidak sikat gigi, apa yang nanti akan terjadi pada gigi Viola? Gigi apa? Gigi sakit. Gigi kotor, pintar. Oke. Kalau Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat, kita menjaga tubuh kita yang supaya tetap sehat, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan? Kalau Tuhan sudah kasih tubuh kita yang baik, yang sempurna, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Ya? Apa yang harus kita bilang sama Tuhan? Terima kasih atau kita sembah? Iya, Ibu ada satu lagu, Ibu ingin kita menyanyi sama-sama. Lagunya adalah Bangun Tidurku Terus Mandi. Bisa semua? Bisa. Kita menyanyi sambil tepuk tangan ya. 1, halo Charles, Andrison, 1, 2, 3. Bangun tidur. Ya, Ibu ada punya beberapa gambar. Oke, baik. Lihat gambar ini. Ini gambar apa? Mandi. Kalau kita mandi ini, bagus atau tidak? Kalau yang ini gambar apa ya? Gambar apa? Sikat? Kenapa harus sikat gigi? Sikat gigi supaya gigi kita bersih. Oke, baik. Selanjutnya, ini gambar apa ya?
cuci tangan. Kenapa kita harus cuci tangan? Supaya tangan tidak kotor. Pintar. Terima kasih. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat. Oke, kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat. Yang menciptakan tubuh kita adalah siapa yang menciptakan tubuh kita? Apa yang Tuhan ciptakan bagi tubuh ini? Kita mulai dari sini. Ini apa? Ini. Coba pegang matanya semua. Tuhan menciptakan mata. Mata berguna untuk apa? Mata berguna untuk apa, Andriana? Biar benar sekali supaya bisa lihat malam-malam. Kalau ini apa? Ini apa? Siapa yang menciptakan telinga? Tuhan menciptakan telinga untuk apa? Apa yang perlu kita dengar? Apa yang perlu kita dengar? Dengar orang lain bicara. Dengar firman Tuhan yang diceritakan oleh kakak pengasuh ketika kita sekolah minggu. Tetapi juga telinga kita pakai mendengar pelajaran. Kalau ini apa? Siapa yang ciptakan mulut? Tuhan ciptakan mulut untuk apa? Kalau ini apa? Siapa yang ciptakan kaki? Tuhan ciptakan kaki untuk? Ini apa? Tuhan ciptakan tangan untuk apa? Pegang, mengambil barang, makan. Iya benar. Kalau tanpa tangan kita tidak bisa tulis pintar sekali. Tangan kita pakai, tanpa tangan kita tidak mungkin pegang sendok baru makan. Tanpa tangan tidak mungkin kita bisa menulis. Nah, kita bersyukur karena Tuhan sudah kasih kita mata yang sehat, telinga yang baik, mulut yang bisa berbicara, kaki untuk berjalan, tapi tangan juga untuk memegang dan menulis. Nah, semua yang Tuhan sudah ciptakan, kita perlu merawat. Merawat itu sama dengan kita menjaga. Bagaimana caranya supaya kita menjaga tubuh kita tetap sehat? Kita harus mandi. Perlu digosok atau dicuci. Dicuci sebelum kita makan. Kita harus mencuci tangan. Kaki. Iya benar, pintar sekali, dengan sabun. Kaki sebelum kita tidur kita perlu juga untuk mencuci. Hari ini kita belajar bahwa pentingnya kita harus menjaga tubuh kita. Nah, contoh-contoh tadi bagaimana kita merawat tubuh kita, yaitu tangan perlu dicuci dengan sabun. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat, yang bersih, yang kuat, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan yang benar. Selain kita mandi sebagai tanda bahwa kita menjaga tubuh kita, sebagai bukti juga bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara, salah satu contoh bagaimana kita merawat tubuh kita secara teratur dan baik supaya tetap bersih. Iya. Selanjutnya kita akan praktek bagaimana caranya kita merawat salah satu bagian dalam tubuh kita supaya tetap bersih, yaitu salah satu caranya adalah dengan mencuci tangan. Ibu akan praktekkan terlebih dahulu, lalu nanti ibu minta beberapa anak untuk mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan dengan bersih, merawat tubuh kita supaya tetap bersih. Salah satunya yaitu dengan mencuci tangan. Ya, anak-anak boleh perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita ambil dulu apa yang
kita bersihkan, harus kita cari kain atau di sini ibu ada siapkan tisu. Kalau di rumah anak-anak tidak ada tisu, bisa dicari kain yang bersih. Kainnya apa? Oke, bisa pakai handuk, tapi pastikan handuknya bersih. Silakan siapa yang mau mencoba duluan? Ya, Jack duluan. Silakan Jack. Kalau sudah menggosok tangan dengan sabun, jangan lupa padam airnya. Selanjutnya, bisa? Bu Guru bantu ya. Selanjutnya, Melvin. Habis Melvin, yang perempuan siapa yang mau coba? Ya, oh iya, silakan. Pertama harus ambil, oh iya sabun. Sesudah itu apa? Ya. Silahkan bilang dulu, kalau kita tertawain teman kita bagus atau tidak? Terima kasih Melvin yang ketawa. Selanjutnya yang terakhir Viola. Nanti yang lain boleh praktek di rumah masing-masing. Oh pintar. Yang pertama harus diambil adalah sabunnya, lalu digosok-gosok, kemudian dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk ketiga teman kita tadi yang sudah mempraktekkan bagaimana salah satu cara kita merawat tubuh kita supaya tetap apa? Bersih. Ya, baik. Selanjutnya, Ibu akan membagi lembar kerja yang akan anak-anak isi. Nah, di dalam lembar kerja ini ada beberapa gambar yang anak-anak harus lihat. Ada 4 gambar. Menurut anak-anak, gambar itu adalah gambar yang baik dan benar yang harus dilakukan, maka anak-anak akan memberikan tanda centang. Kalau gambar itu baik dan benar menurut anak-anak kasih tanda centang. Tetapi jika gambar itu menurut anak-anak gambar itu tidak baik, tidak harus dilakukan, maka anak-anak boleh memberikan tanda kali. Tanda X. Ya, pintar, tanda X. Sampai di sini anak-anak mengerti? Siapa itu? Iya, pintar. Langsung tulis nama di bagian atas. Oke. Lihat gambar. Yang pertama menurut anak-anak gambarnya benar, berarti dikasih tanda centang. Kalau menurut anak, oh gambar ini tidak baik, tidak harus saya lakukan karena itu bukan contoh merawat tubuh yang baik, berarti dikasih tanda silang.
Oke. Ayo langsung dikerjakan. Kalau gambar ini bagus berarti kasih gambar sekarang. Kalau gambar ini misalnya gambar ini tidak baik berarti langsung tanda kali. Ayo silakan dikerjakan. Yuk. Ini bagus tidak? Langsung kasih tanda. Iya boleh langsung. Iya. Menurut Viola gambar yang di bawah ini bagus atau tidak? Iya. Itu gambar apa? Beda main kotor-kotor. Iya benar. Oh iya benar main di PC. Oh gambar nomor 2 itu gambar di PC. Oke. Gambar ini apa? Tulis lagi ya. Iya. Ini nomor 2 lagi. Lihat dulu gambarnya. Gambar nomor 2 itu gambar apa? Yang sudah boleh langsung nanti antarkan ke Ibu. Yang sudah boleh langsung. Oke, baik. Terima kasih, Fer. Kembali ke tempat. Ya. Yang sudah kumpulkan boleh kembali ke tempat. Boleh duduk kembali di tempat, boleh duduk kembali di tempat masing-masing. Boleh duduk kembali, boleh duduk kembali. Ya, baik. Boleh duduk kembali. Ibu kembalikan nanti kita akan periksa sama-sama. Saya maunya nilai tidak baik. Kita jawab sama-sama ya. Kita jawab sama-sama. Coba masing-masing perhatikan. Gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar apa? Gambar yang pertama gambar apa? Gambar sikat gigi itu bagus atau tidak? Pintar. Gambar yang nomor 2 gambar apa? Main becek-becek. Main di becek itu baik atau tidak? Nah, gambar yang ketiga gambar apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan itu baik atau tidak? Itu adalah salah satu cara kita merawat tubuh kita supaya tetap bersih, sehat, dan kuat. Gambar yang terakhir gambar apa? Baju kotor, anak kecil dia bermain sampai dia punya baju kotor. Sampai bajunya kotor. Baik atau tidak? Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Iya, terima kasih karena sekalian sudah menjawab pertanyaan berupa gambar. Ada yang dapat nilai 100? Oke, tepuk tangan dulu. Ada yang tidak dapat nilai 100?
Belajar tentang apa? Ya, apa itu? Kita belajar tentang belajar tentang apa lagi? Ya, apa itu? Ya, tubuh. Ya? Ya? Sikat gigi. Belajar tentang apa lagi? Sembahyang, tidak boleh main di PC. Belajar apa lagi tadi? Cuci tangan. Nah, semua yang tadi kita sudah belajar itu bagaimana caranya supaya kita bisa merawat tubuh kita supaya tetap supaya tubuh kita tetap sehat, tubuh tetap bersih. Karena itu contoh bahwa kita bersyukur atas tubuh yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Baik, mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu lagi tadi. Bangun tidur terus mandi. Ya, oke. Bisa? Satu, kita lihat dengan semangat. 1, 2, 3. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat semua. Baik, Ibu akan berdoa buat kita semua sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. 1 berarti kita harus apa? 1, iya pintar. 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menjaga dan menolong kita saat kita belajar pentingnya merawat tubuh supaya tetap bersih, karena itu sebagai salah satu tanda bahwa kita bersyukur Tuhan sudah menciptakan kita tubuh yang sehat. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara, kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang. Tuhan tolong kami semua mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pelajaran kita di hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam cinta dari Ibu Guru untuk anak-anak sekalian. Mari kita tepuk tangan. Ya baik, seperti biasanya sebelum meninggalkan ruangan kelas, Irene boleh dengar Ibu Guru bicara dulu? Ya, seperti biasanya sebelum kita pulang meninggalkan kelas, ada kuis yang harus dijawab. Boleh baris dulu? Berbaris. Perempuan sendiri di sini, laki-laki sendiri di sini. Oke. Saya di depan. Kuisnya adalah sebutkan nama orang dalam Alkitab. Sebutkan salah satu nama orang dalam Alkitab. Harus angkat tangan, Pak. Iya, berbaris, sudah berbaris. Berbaris. Oke, yang rapi barisnya. Yang rapi barisnya. Oke, baik. Oke, kita mulai dari kita selang-seling jadi laki-laki perempuan. Oke. Sebutkan salah satu nama orang dalam Alkitab. Siapa? Musa, pintar. Tos dulu dengan bye-bye. Selang-seling perempuan. Sebutkan salah satu nama orang dalam Alkitab. Musa tadi sudah ke belakang. Oke. Adam, pintar. Sebutkan salah
Iya, 4, 5. Oh, ini yang belakang. Ayo, Bos. Sebutkan salah satu nama orang dalam Alkitab. Marta, pintar. Iya. Selanjutnya, Mila. Sebutkan salah satu nama orang dalam Alkitab. 1. Yudas, pintar. Dadah. Andrisa. Petrus, pintar. Yola. Sebutkan salah satu nama orang dalam Alkitab. Immanuel, pintar.